Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Destiana Febiani Kruse. Saya merupakan mahasiswi aktif dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Saya dari kelas PR 219C, jurusan Public Relation. Perkenalkan, nama saya Dini Widyadari dari kelas PR 219C, mahasiswi aktif LSPR and Communication Business Institute Jakarta, major Public Relation. Hari ini kami akan mempresentasikan PR program Corporate Social Responsibility perusahaan PT D&D Food Indonesia. PT D&D Food Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman untuk kebutuhan masyarakat yang sudah berdiri dari tahun 2000. Saat ini, PT D&D Food Indonesia sudah memiliki 8 pabrik produksi dan kantor cabang yang tersebar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai hasil yang berkualitas. Visi misi D&D Food Indonesia yaitu perusahaan yang totalitas menyediakan produk makanan dan minuman yang berkualitas. Misinya yaitu terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi serta menciptakan inovasi, memastikan ketersediaan produk-produk bagi pelanggan domestik dan internasional. SWOT analisis company kami yaitu memiliki kekuatan citra rasa khas Indonesia, memiliki banyak anak perusahaan, banyak penghargaan dan reward yang didapat, telah merambah pasar luar negeri, dan memiliki divisi R&D internal sehingga tidak membutuhkan R&D eksternal. Kelemahan dari perusahaan kami yaitu terlalu banyak brand yang dikeluarkan, permintaan pasar yang belum terpenuhi, besarnya biaya pemasaran yang digunakan, dan juga ketersediaan bahan baku yang terbatas. Opportunity atau peluang perusahaan kami yaitu mari kita lakukan analisis menggunakan SWOT untuk COVID-19. Keuntungannya atau kekuatannya yaitu dapat berkumpul bersama keluarga dan bumi dapat merasakan istirahat dari polusi udara yang berlebih. Kelemahannya yaitu berkurangnya kegiatan sosialisasi antar manusia, masyarakat tidak mendapatkan gaji atau upah bagi masyarakat atau karyawan yang terkena PHK ataupun unpaid leave. Opportunities-nya menjadi peluang bagi para pebisnis. Threats-nya atau ancaman yaitu menurunnya perekonomian negara Indonesia dan dapat mengakibatkan berkurangnya ras manusia yang sangat banyak mengingat mudahnya penyebaran virus ini. Problem statement-nya yaitu dengan adanya COVID-19 tentunya hal ini berdampak bagi perusahaan dan masyarakat. Maka dari itu PT D&D Food akan melakukan program CSR yang menjadi strategi kami untuk masyarakat luas. Opportunity perusahaan kami yaitu pertumbuhan pasar yang terus meningkat baik di kalangan bawah, menengah maupun atas. Lalu naiknya harga makanan pokok serta pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi. Ancaman bagi perusahaan kami yaitu semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis produk yang sama. Lalu adanya prasangka dari konsumen tentang kemungkinan adanya MSG yang berlebih pada produk kami, dan juga adanya substitusi atau barang pengganti untuk mie instan, contohnya seperti roti. Saat ini orang mudah sekali merasa bosan dengan produk kami, tapi tentunya kami juga akan tetap melakukan inovasi mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang seperti kita ketahui saat ini situasi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang banyak sekali bagi berbagai bidang industri. Tetapi bukan hanya saja industri bagi perusahaan kami, tapi dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, COVID-19 sudah tidak asing lagi tentunya. Pada akhir tahun 2019, pertama kali muncul di Wuhan, lalu merambak bertambah di beberapa negara dan masuk di Indonesia untuk 2 kasus pertama yaitu di bulan Maret. Lalu, bagaimana situasi saat ini? Seiring waktu, penelusuran menyebutkan COVID-19 sudah muncul. Merujuk pada WHO ke-37, situasi COVID-19 selalu bertambah hingga saat ini. Saat ini Indonesia sudah memiliki lebih dari 1.900 kasus, sehingga banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya, baik dari segi kesehatan ataupun ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan objektif dari tujuan CSR program perusahaan kami.
Yang pertama yaitu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal ataupun eksternal maupun pengembangan usaha strategis. Kedua, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar pabrik atau kantor. Ketiga, mensuplai daerah lain yang tidak mendapatkan bantuan atau sumbangan dana. Keempat, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, membangun positioning perusahaan dengan citra yang baik. Tujuan program PR kami yaitu dengan adanya CSR ini bertujuan untuk mengedukasi, menjaga keselamatan internal atau eksternal perusahaan, mendukung dan menciptakan citra baik bagi perusahaan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, CSR harus dimulai dari rumah kita sendiri atau dari internal, yaitu COVID-19 telah mengubah cara berbisnis perusahaan. Kali ini yang kita semua ketahui semua, masa pandemi perusahaan apapun sedang mengalami penurunan. Nah, bagaimana CSR program kami tetap jalan? Karena perusahaan kami benar-benar memerhatikan kesejahteraan masyarakat eksternal di daerah kantor ataupun pabrik kami. Nah, D&D Food percaya untuk mendapatkan manfaat optimal dari CSR di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah kondisi new normal, perusahaan harus merumuskan inisiatif CSR strategi dengan memperhatikan dampak COVID terhadap masyarakat dan aktivitas bisnis. Pada hal ini, kriteria utama penilaian mengacu pada 3 hal sebagai landasan program kami. Pada masa pandemi COVID-19 ini, CSR harus dimulai dari rumah atau internal perusahaan. COVID-19 telah mengubah cara berbisnis semua perusahaan. Dana CSR yang tersedia diharapkan bisa memberikan manfaat sosial maupun bagi intern bisnis perusahaan, sehingga programnya bisa melibatkan karyawan dan konsumen yang pada akhirnya mampu menciptakan keberlangsungan usaha di era new normal saat ini. D&D Food percaya untuk mendapatkan manfaat optimal dari program CSR di tengah pandemi COVID ini, perusahaan harus merumuskan inisiatif CSR strategis dengan memperhatikan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dan aktivitas bisnis, sehingga pertimbangan tersebut akan menciptakan dana CSR yang juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19. CSR kami mempunyai strategi sendiri, yaitu D&D Food akan berkolaborasi dengan beberapa asosiasi wilayah pabrik di Indonesia dengan keterangan pabrik di Jakarta, Karawang, Bekasi, Magelang, Kediri, Makassar, Manado, dan sebagainya. D&D Food akan mengadakan program CSR berupa bantuan dana, sembako, fasilitas kesehatan, termasuk dokter gratis, pemeriksaan COVID atau pemeriksaan rapid test gratis secara rutin yang berjalan selama 6 bulan hingga Desember 2020. Rasionalisasi atau tujuan dari strategi PR program kami yaitu membangun kesadaran di antara masyarakat betapa pentingnya situasi ini yang berdampak dalam berbagai sektor. Melalui CSR ini diharapkan akan menjadi peluang kepercayaan publik kepada image perusahaan kami. CSR kami mempunyai taktikal yaitu meminta data ke pengurus RT terkait warga yang terkena dampak COVID-19. Ya, seperti kita tahu banyak yang dirumahkan, di PHK dan unleave unpaid, dan juga menyebabkan segi ekonomi mereka menjadi menurun. Kedua, kami mengirimkan fasilitas kesehatan beserta dokter dan perawat bagi warga wilayah pabrik yang rutin dicek kesehatan serta diobati apabila terdapat penyakit yang bisa rawat jalan 2 kali dalam 1 minggu. Ketiga, membagikan dana bantuan untuk masing-masing keluarga yang terbukti 1 KK. Keempat, membagikan sembako dalam 1 bulan 2 kali untuk masing-masing keluarga yang terbukti kena dampak COVID-19. Yang terakhir, memberikan fasilitas protokol dan edukasi terkait. Kami memberikan masker, face shield, hand sanitizer, sabun antiseptik, dan penyemprotan desinfektan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu PT D&D Food Indonesia memiliki strategi manajemen yang unggul dari segi menciptakan banyak PR program di masa saat ini.
Karena PT D&D Food menyadari bahwa keberhasilan produk dan reputasi perusahaan tergantung pada dukungan publik dan penerimaan terhadap perusahaan. Perusahaan telah menerapkan strategi komunikasi yang secara fungsi manajemen yang direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkala atau tahunan. Artinya, fungsi hubungan masyarakat dan strategi komunikasi telah melekat dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Berarti program komunikasi PR ini telah mempertimbangkan kebutuhan perusahaan di setiap fase seperti fase new normal atau COVID-19 ini. Jadi program ini menurut saya sangat efektif untuk karyawan internal dan di lingkungan eksternal perusahaan atau pabrik khususnya masyarakat Indonesia pada saat ini. Terima kasih.